Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Pak Ari, sebagai dosen pengampu, kami dari kelompok Pinocchio akan mempresentasikan analisis yaitu Supporting Daily Life of Career Mother Through IoT Solution untuk mata kuliah Introduction to Technological Entrepreneurship. Perkenalkan, nama saya Terlamta. Sama saya Abdullah Saleh. Saya Raisa Kalea. Saya Rani Jasmine. Dan saya Rasa Wijaya. Next. Dan masuk ke tahap pertama yaitu tahap exploration, di mana di sini kita memiliki 6 tahap, ada metodologi, result, updated persona canvas, empathy map, analysis, dan juga conclusion. Next. Yang pertama di sini kami analyze persona canvas, di mana terdapat negatif trend, positif trend, headache, opportunities, fears, hope, dan juga needs dari objek yang kami analisis. Next. Metode kami adalah menggunakan mix of interviews dan survey forms. Sini purpose-nya adalah untuk meng-capture story-story dari career mothers ini dengan respondents kriteria itu minimum number of 5 dengan career mothers from 25 to 35 years old. Dan ini adalah our questions. Next. Berikut merupakan hasil dari responden kami, di mana kami memiliki 7 total ibu berkarir as a respondent. Next. Ini yang pertama. Berikut merupakan responden kedua. Next. Berikut responden ketiga, boleh di next. Berikut responden keempat, boleh di next. Berikut responden kelima, boleh di next. Berikut responden keenam, boleh di next. Berikut responden ketujuh, boleh di next. Nah, dari beberapa responden itu kita mendapatkan rasional bahwa Distant Working Moms Balancing Journey, di mana kebanyakan ibu berusia dari 5 tahun itu dia struggle di dual responsibility between dia nge-build karirnya dan mengurus anaknya. Dan dari sini kita ada aspeknya juga dari career progression apa proses healthcare, dan kita mendapat takeaways bahwa understanding working moms requires seeing them not just as employees tapi sebagai perempuan yang juga menghabiskan waktunya guilt dan identity trade-off that evolves with their child's development. Next. Berikut adalah persona canvas dari working mothers yang live in constant balancing between careers and juga sebagai childcare. Berikut empathy map canvas yang kita buat berdasarkan responden-responden yang tadi. Next. Dan selanjutnya merupakan analisis SWOT dan juga issue trip, di mana kita mendapatkan many issue yaitu working mothers do not feel emotionally close to their children due to the demand of their career, dan di sini ada sub issue-nya juga yaitu time anxiety, parenting support gap, emotional mental stress, dan juga child development challenges. Di sini juga kita membahas root causesnya, dan kita mendapatkan takeaways kalau misalkan dibutuhkan support untuk ibu yang berkarir, yaitu berupa psychological yang bisa mengurangi psychological burden, di mana ini bisa berimpact juga ke allowing mother biar mereka bisa present buat anaknya supaya ngerasa emotionally lebih connected. Next. Oke, dari berbagai data tersebut kami mengambil beberapa critical insight, di mana kami menyimpulkan bahwa masalah-masalah utama yang harus kita address dalam penelitian kita kali ini adalah bagaimana seorang ibu bisa build a meaningful connection with their child, kemudian juga bisa have a mindful career, dan juga maintain well-being mereka juga. Next. Kemudian ini adalah tahap ideation yang terdiri dari question, brainstorming, clustering, findings, dan conclusion. Next. Berikut pada tahap pertama ideation yaitu question, di mana kita melalui berbagai interviews dan responden itu brainstorming dan analyzing case struggles, kita mengidentify clear need for solution that support working mother managing both their personal and professional life effectively, dan kita mendapatkan satu pertanyaan yaitu how might working mothers have meaningful connections while maintaining their well-being and mindful career. Boleh di next. Kemudian kami melakukan brainstorming, di mana metode yang kami gunakan adalah setiap member memiliki waktu 2 menit untuk menulis sebanyak mungkin solusi yang bisa dipikirkan, kemudian ditempel dengan rules kami mengutamakan kuantitas dibanding kualitas. Next. Kemudian dari brainstorming canvas itu kita mengenerate 62 ideas, dan di sini kita melakukan clustering untuk meng-guide dari scattered ideas ini menjadi structured categories. Dan di sini kita cluster by 3 lenses yaitu senses, purpose, dan forms of tools. Next. Untuk senses, kita memiliki beberapa subclusters yaitu hearing, seeing, doing, and thinking and feeling. Next. Untuk purpose, kita ada clusters yaitu fostering meaningful connection with child, maintaining mom's well-being, and also maintaining mom's career. Next. Untuk forms of tools, kita ada clusters yaitu integrated application and device, application only, and tool only. Next.
Dan dari 10 klaster tadi, kita menyimpulkan terdapat 3 klaster yang akan kami masukkan ke tahap findings, di mana ada fostering meaningful connection with child, maintaining mom's well-being, dan juga maintaining mom's career. Di sini juga kami jelaskan tentang status quo, dan kita mendapatkan 3 konklusi, yaitu tools or platform that help mothers stay connected with their children. Jadi kita bisa meng-offer solusi tentang tools tersebut, dan juga kita bisa membantu dengan nge-provide monitor their well-being and encourage their healthy habit. And then yang terakhir, kita bisa nge-provide digital tool yang bisa support flexibility kerja si ibu tersebut. Boleh di next? Berdasarkan key findings tersebut, kita mempunyai kesimpulan bahwa the best business idea itu harus ditentukan berdasarkan purpose-nya and how well it does its purpose, yaitu fostering minimal connection with child, maintaining mom well-being, dan maintaining mom's career. Next. Berikutnya adalah tahap ide selection. Di sini ada dot voting, 2x2 matrix, idea concept, dan HP formal analysis. Next. Berdasarkan 3 cluster yang tadi, sebenarnya semuanya termasuk. Berarti untuk melakukan deeper exploration, kita menggabungkan cluster yang tadi dengan cluster form of tool yang menghasilkan 9 cluster ini. Next. Kemudian kami melakukan dot voting, di mana teknisnya itu setiap member memiliki 10 dot yang kemudian akan didistribusikan secara bergantian kepada solusi-solusi yang sudah di-cluster menjadi 9 cluster tadi. Dan kriteria yang kami gunakan adalah technical performance, functionality, cost effectiveness, material dan manufacturing, dan juga usability dengan persentase yang berbeda-beda yang dapat dilihat sebagai berikut. Dan resultnya adalah bisa dilihat dari hasil votingnya. Next. Ini adalah wujud dot voting yang kami lakukan dengan top 3 clusters, yaitu integrated application and tools untuk fostering connection between mother and child. Kemudian yang kedua adalah integrated application and tools yang bertujuan untuk maintaining mother's well-being. Kemudian yang ketiga adalah tools only untuk fostering connection between mother and child. Dan next stepnya kami melakukan impact effort matrix. Next. Dari top 3 clusters tersebut, kami kemudian melakukan klasifikasi dengan impact effort matrix, dan kami mengutamakan yang low effort dan high impact, dan yang memiliki 4 solusi, yaitu drawing tablet, mood panel board, voice storytelling, dan juga IoT school bag. Namun kami memutuskan untuk memilih top 3-nya dari low effort dan high impact, yaitu drawing tablet, mood panel, dan juga storytelling. Next. Solusi pertama kita adalah IoT Smart Collaborative Drawing Tablet. Ini membuat ini untuk ibu bisa menggambar bersama anaknya kapanpun dimanapun. Ini juga menstimulasikan kreativitas anak dan menggambarkan dan membantu kolaborasi. Next. Ini technical komponennya, ini bagaimana ESP32 terintegrasi ke dalam tablet, dan ini juga cover dan pensil untuk menggambarnya. Next. Solution kedua adalah IoT Mood Panel for Parenting and Connection. Di sini tujuannya adalah agar anak bisa mengekspresikan feelingsnya kepada ibunya. Di sini how it works adalah anaknya tinggal press salah satu button dari emotions atau juga voice record button. Kemudian ESP32-nya akan mendeteksi itu dan mengirim signalnya ke dalam app si ibunya. Next. Berikut adalah technical components-nya dan juga app features. Next. Berikut berupa solusi ketiga, di mana ada IoT Mom First Storytelling Device, di mana objektifnya yaitu agar anak-anak itu bisa mendengarkan interactive stories dari ibunya dimanapun dan kapanpun sebelum tidur maupun sedang bermain. Dan ini bagaimana alat ini bisa bekerja, di mana alat ini juga terintegrasi dengan aplikasi yang dapat dikontrol dengan ibunya dan juga dapat diplay langsung oleh anaknya. Dari next. Berikut merupakan technical komponen dari alatnya. Kemudian ini bagaimana SP32 bekerja di alat ini, yaitu dengan menyambungkan Wi-Fi dan Bluetooth signal di aplikasinya. Kemudian di sini menggunakan iVoice juga, charging port, desain materialnya berikut, rinciannya berikut, dan berikut merupakan app features dari aplikasinya. Next. Berikut merupakan perform analysis untuk tahap justifikasi kelompok kami, di mana kita mendapatkan peringkat pertama, yaitu Smart Collaborative Drawing Tablet sebagai solusi kami. Dan berikut merupakan appendix references yang kami pakai. Next. Dan di sini ada appendix untuk IoT Mood Panel for Parent-Child Connection. Next. Dan selanjutnya adalah appendix untuk IoT Mom Voice Storytelling Device. Next. Dan yang terakhir ada appendix UI UX of application yang untuk Mood Panel for Parent and Child Connection dan juga Mom Voice Storytelling Device. Sekian presentasi dari kelompok Enokio. Terima kasih.